Pembacaan Alkitab 21 Januari, Kejadian 42 ayat 18 sampai Kejadian 43 ayat 34. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu seorang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dari rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betulkah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu? Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa setempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan seorang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka. Ia lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya itu memberi makan keledainya, di tempat bermalam dilihatnya uang ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, "Orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan." Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, "Dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi seorang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu. Dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas." Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak kubawa kepadamu, serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu."
Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan tempat gandummu, dan bawalah kepala kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumah ini, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah. Sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tapi ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya dari dalam mulut karung. Tapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uang itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, lihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu dan yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segera Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu.
Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada orang-orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Pembacaan dari Perjanjian Baru. Matius 13 ayat 47 sampai Matius 14 ayat 13. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencapakan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah Yusuf selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari manakah diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ia ingin membunuh, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja karena sumpahnya, dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya Allah memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang ke sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahukan kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Pembacaan dari Mazmur 18 ayat 16 sampai 35. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah,
dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompat tembok. Adapun Allah, jalannya sempurna, jalan Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Pembacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 4 ayat 7 sampai 10. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di depan kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.